Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih teman-teman? Ya, pada kesempatan ya kembali lagi bersama kami dalam agenda sharing session pekan kedua. Sebelumnya saya Hafiz Yuta Qauli dan saya Diniarti. Dan kami sebagai host untuk memandu acara sharing session pada kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber dari bidang 1 organisasi dan kader nih. Kira-kira siapa ya Kak? Siapa ya? Udah pada tahu belum nih siapa yang bakalan jadi narasumber kita hari ini? Siapa ya Kak? Kalau gitu kita langsung panggil aja ya. Ya kita langsung panggil aja ya. Boleh, silakan masuk dari bidang 1. Organisasi dan kader. Waktu yang tepat. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kabar Rosi gimana nih? Sehat semua? Sehat loh. Alhamdulillah. Tadi gimana kuliah? Ada Alhamdulillah lancar. Kalau saya kebetulan lagi libur, nggak ada kuliah. Wih, nggak ada jadwal nih. Libur enak dong. Tapi besok langsung full. Full besok ya. Ya, bisa dikenalin tuh Kak nama kakak ini dan apa sih jabatannya? Oke, dimulai dari saya aja dulu ya. Perkenalin, nama saya Dimas Fatur Rahman, biasa dipanggil Fatur. Saya di sini sebagai ketua bidang 1 organisasi dan kader. Oke, dan saya Irfan Dwi Cahya sebagai anggota bidang 1, anggota biasa kalau saya. Halo Kak Fatur, halo. Jadi Kak ada pertanyaan. Kan kakak ini dari bidang organisasi dan kader ya. Nah, bisa dong menjelaskan terkait deskripsi bidang dan arah kerja dari bidang orkat itu sendiri apa sih Kak? Oke, deskripsi dan arah kerja. Iya, deskripsi. Sebenarnya untuk deskripsi dan arah kerja bidang itu sendiri sudah kita rancang dari awal gitu. Dan itu sudah tertulis dalam RAPB kita. Nah, untuk deskripsi itu sendiri, bidang organisasi dan kader ini memiliki tugas, sebuah bidang yang bertugas untuk mengawal seluruh agenda yang ada di Himapai, mengawal dalam setiap kepengurusannya gitu. Dan juga bertanggung jawab untuk masalah kader gitu. Jadi di sini dia yang bertugas untuk mencari siapa sih regenerasi selanjutnya untuk estafet kepengurusan di Himakai ini. Melanjutkan ya. Dan untuk arah kerja bidang sendiri itu ada 3. Kita memiliki 3 arahan kerja bidang. Yang pertama itu menjaga sinergitas organisasi dengan BPH dalam mengevaluasi kinerja setiap bidang. Tuh. Untuk yang kedua 3 mungkin bisa disebutkan. Oke, untuk yang arah kerja bidang keduanya, yaitu memberdayakan, merangkul, dan mengajak, dan serta menjadi role model untuk para kader untuk generasi selanjutnya. Jadi seperti itu. Dan yang arah kerja yang ketiga, membantu meningkatkan spirit berlembaga pada bidang-bidang anggota-anggota bidang yang terdapat di Himapai itu sendiri, yaitu ada 5 bidang yang di Himapai ya. Jadi memang terkadang ada sebuah anggota yang tidak konsisten gitu dalam berlembaga gitu. Pasti Jadi ada ya, jadi di awal mungkin dia sangat semangat gitu, tapi di akhir-akhir Pasti dia ada. melempem gitu ya. Terus sebaliknya ya. Dan itu adalah salah satu tugas kita untuk membangkitkan kembali spirit berorganisasi. Dan termasuk mungkin ketika ada salah satu bidang yang kurang dapatlah chemistry-nya atau kurang kompak gitu. Nah, kita yang membangun kekompakan itu. Dan ini adalah salah satu tugas bidang 1 itu. Itu Kak. Wah, jadi itu teman-teman terkait deskripsi dan arah kerja bidang orkat. Ya mungkin dari Kak Dina ada pertanyaan nggak? Banyak masih Wah, pertanyaan. Apa tuh pertanyaannya? Ini nih, pasti teman-teman di rumah belum pada tahu nih siapa-siapa aja nih anggota dari bidang 1 itu. Boleh disebutin siapa-siapa aja anggotanya. Oke. Jadi keseluruhan anggota atau keseluruhan pengurus yang ada di Himapai itu berjumlah 43 ya teman-teman.
Dan seluruh anggota yang ada di bidang 1 itu berjumlah 9, termasuk saya sebagai ketua bidang, dan sekretaris saya ada Khairunisa Istiqomah, selanjutnya ada Saya sendiri Irfan Wijaya, dan ada lagi teman saya Bagus Al-Furqon. Selanjutnya ada Siska Adisti, selanjutnya ada Syarif Hidayatullah, selanjutnya ada Putri Aisyatun, dan yang terakhir ada Syah dan Haikal. dan satu lagi Siapa lagi tuh? Anissa Azka Aradin. Oh iya, ya. Kak Anissa Askaradin. Mungkin para kader nih udah kenal nih Kak Anissa Askaradin Iya, siapa? kayaknya Termasuk udah salah satu dari anggota kita Iya, mungkin pasti udah udah kenal. kenal deh ya. Banyak juga ya Kak Dini Iya. anggotanya. Iya lumayan. Lumayan. Jadi kan Kak, dari bidang orkat itu sendiri pasti memiliki proker dong, jelas dong. Iya, pastinya. Nah, apa sih Kak yang akan tercapai jika proker itu teraktualisasikan? Jadi gini ya, untuk proker sendiri yang sudah kita sahkan itu ada 2 Kak. Dari organisasinya itu bernama Rapel ya. Jadi kan orkat itu organisasi dan kader ya. Iya. Nah bukan di bidang ya, di sebagian tugas organisasinya itu ada rapel, rapat evaluasi, dan itu berskala. Kita mengadakan dalam kepengurusan itu sebanyak 3 kali. Dan untuk di tugas di kader itu ada yang namanya LKTD yang sudah kemarin kita jalankan ya. Baru-baru ini sudah kita jalankan yang namanya LKTD. Nah, KTD itu apa Kak? nah untuk LKTD itu Mungkin ada yang belum tahu ya. secara apa ya, secara gampangnya ya, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Nah, LKTD ini sebenarnya sebagai gerbang awal buat para mahasiswa baru bagi mereka yang ingin berlembaga. Sebelum mereka berlembaga, mereka harus LKTD sebagai gerbang awalnya. Apa aja sih yang ada di LKTD mungkin bisa dijelaskan, karena kebetulan kemarin beliau adalah ketuplaknya. Waduh, Iya, waduh. ini pasti pada tahu Pada dong. tahu dong yang ikut LKTD. Amanah dan tanggung jawab yang sangat berat Besar, itu ya. menurut saya. Iya. Nah, Hebat banget bisa jadi ketupat. biasa aja. Biasa. Mungkin teman-teman semua nih ada yang bisa lebih dari saya mungkin. Harus bisa. Oke. Di LKTD itu isinya apa aja sih Kak? Yang pertama ada materi. Nah, di dalam LKTD itu pasti kita bakalan beri peserta pengkaderan tersebut sebuah materi. Nah, di dalam LKTD itu ada 2 materi, yaitu materi mupok dan mulok. Mungkin sebagian besarnya sudah teman-teman di rumah atau yang sudah berkecimpung di HIMA atau di kepengurusan LKTD yang di FAI mungkin sudah melaksanakan LKTD. Itu ada 2, mupok dan mulok. Nah, dalam LKTD tersebut kita nggak hanya menjadikan peserta tersebut untuk melanjutkan generasi selanjutnya, nggak cuma itu aja. Kita juga bisa mengasah soft skillnya, yaitu dalam keterampilannya, dalam memanage segala sesuatu hal seperti waktu dan lain sebagainya, serta meningkatkan kepemimpinan ya. Sebagai apa sih, kita kan manusia diciptakan sebagai pemimpin ya. Nah, mungkin dalam LKTD tersebut kita bisa dilatih lagi, dikembangkan lagi sifat kepemimpinannya, seperti itu kan. Mungkin bisa saya simpulkan ya, dalam LKTD itu sebenarnya ada 2 sih yang dilatih gitu ya. Yang pertama itu mental, dan yang kedua adalah dalam segi otak atau kecerdasannya gitu. Karena gini loh Kak, ketika kita mungkin berlembaga, hambatannya banyak banget, jujur. Apalagi dalam memilih prioritas mungkin ya. Antara kita punya prioritas di sesuatu, juga sebagian di organisasi gitu. Nah, kita dalam dalam mempersiapkan orang itu agar mereka kuat gitu atau konsisten dalam berlembaga, kita hadirkan LKTD gitu. Yang mana dalamnya itu ada manajemen waktu lah gitu. Juga retorika dasar agar kemampuan berbicaranya lebih bagus gitu. Ada juga dalam segi mental juga dilatih gitu. Karena orang yang berlembaga itu pasti orang-orang kuat kan. Harus kuat. Gak mungkin orang-orang lemah gitu. Dari segi fisik sampai otak tuh Iya. harus kuat kalau. Jangan sampai baperan lah gitu ya. Susah deh Wah, kalau itu sih. anak Susah. organisasi baperan udah deh susah. Terus nih ada pertanyaan lagi nih Kak, apa sih yang melandasi seorang kabit ini nih mampu menyanggupi amanah yang ditunjuk oleh ketum? Oke.
ketua umum. Gimana nih? Jadi gini ya, sebenarnya saya sama ketum sendiri punya hubungan yang erat ya sebelum masuk Himapait sendiri. Oh udah ini ya, udah Gitu. klop. Jadi kalau apa yang melandasi mungkin ya, karena dulu itu saya sama beliau berjuang bareng, belajar juga bareng gitu. Jadi ketika mungkin teman saya menjadi ketua, saya sudah sanggup juga gitu buat menjadi bidang 1. Dan kebetulan saya tuh dulu kemarin-kemarin memang bermain juga di organisasi eksternal Kak. Dan memang saya itu memegang yang bersangkutan dengan kader. Makanya dengan itu mungkin yang dulu di organisasi eksternal ada gitu, mungkin bisa saya kembangkan di sini gitu kan. Bener banget. Gitu. Berarti udah istilahnya Pak Ketum tuh udah tahu ya seluk beluknya dari Pak Kabid bidang 1 ini. Ya ini Kak, terkait dari pemilihan anggota Orkat itu sendiri, itu tuh kemauan dari dipilih oleh ketum atau Pak Kabid sendiri, atau dari kemauan dari anggota itu sendiri Kak? Kalau menurut saya sih justru tiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya ikut menentukan. Gini, soalnya dalam membentuk anggota gitu kepengurusan, misalkan teman saya Irfan kenapa harus Orkat, atau Hafiz sendiri kenapa Korel, Dina juga kenapa Korel gitu. Jadi memang dulu sempat ada koordinasi antara saya Kabid Orkat dan ketum sendiri dalam tata cara pemilihan bidang ini bagaimana sih. Barangkali mungkin Irfan gak suka bidang 4 atau gak suka bidang 3 gitu ya Kak gitu. Nah makanya ada salah satu caranya itu dengan mengisi e-form. Karena kan kita dari kemarin online ya. Iya, online. Jadi dalam offline itu susah gitu. Iya benar. Apalagi harus lengkap semua. Maka satu-satunya jalan itu adalah dengan online gitu. Iya. Jadi semisal kan kemarin juga mungkin Kak Dina, Kak Hafiz dan Kak Ipan merasakan gitu. Memilih sendiri, memilih dengan 2 opsi gitu. Semisal Kak Dina memilih bidang 5 dan 4, Kak Hafiz memilih bidang 5 dan 3, Kak Irfan memilih bidang 1 dan 2 misalkan. Nah itu salah satu bentuk bahwasannya anggota bidang sendiri ikut memilih gitu, dan ketua bidang itu ikut mengesahkan atau ikut menyetujui gitu. Oh ini kayaknya berkompeten di sini karena saya tahu latar belakangnya gitu. Ataupun si ini kayaknya lebih berkompeten karena berdasar dari data GFOM dia punya pengalaman ini gitu. Karena di GFOM juga kemarin itu kita enggak ngasal Kak gitu. Semisal namanya siapa, tanpa tanggal lahir sama minatnya kemana, enggak, tapi ada semisal pengalamannya gimana, iya ada pertimbangan khusus gitu Kak. Dan terlebih pasti ketum punya kewajiban punya hak langsung gitu dalam memilih si ini itu harus ke bidang mana gitu Kak. Ya kalau dari Kak Irfan ini sendiri kan dari anggota nih ya, itu dari dipilih ketum atau dari Pak Kabid sendiri atau kemauan sendiri nih dari Kak Irfan sebagai anggota Orkat? Oke, seperti yang dibilang sama Pak Kabid ini ya, itu kan pasti ada peminatan dan ada pengalaman, pasti pengalaman yang udah dilakukan tuh terkait bidang Orkat sendiri. Nah sebenarnya waktu itu emang untuk peminatan emang saya minat di organisasi dan kader ini karena sebelumnya di sekolah menengah saya juga ada ikut organisasi dan berhubungan sama organisasi itu sendiri gitu loh, gimana cara ngurus organisasi dan pokoknya berkecimpung di dunia organisasi itu sendiri. Nah oleh karena itu jadi minat saya jadi ke arah situ, sinkron lah ya. Sinkron antara pengalaman saya di sekolah menengah sama yang saya jabat sekarang ini, yaitu di organisasi dan kader gitu. Berarti Kak Irfan ini kemauan sendiri ya, bisa dibilang ya? Ya, alhamdulillah bisa dibilang kemauan sendiri dan mungkin atas dasar pertimbangan dari ketum sama kabit itu sendiri itu. Nggak mau nyari pengalaman baru atau gimana gitu? Oke, kalau misalkan untuk pengalaman baru ya,
sebenarnya pengalaman itu bisa dicari di mana aja Iya, gitu loh. sih, Nggak benar, harus benar banget. ya. Ah, Bener juga. misalkan kalau kita masuk ke kepanitiaan lain, kita juga bisa mengambil pengalaman baru yang belum pernah kita coba, misalkan di Iya. kepanitiaan acara-acara besar di Hima terutama kayak gitu. Jadi nggak harus Tetap nggak harus pindah haluan ya, gitu, nggak nggak harus pindah haluan juga. Kalau misalkan pengalaman itu bisa dicari di mana aja gitu. Nih ada pertanyaan lagi, ini bagaimana nih sistem dalam alur birokrasi bidang orkat itu sendiri? Oke, mungkin ini lebih ke seluruhan Himapai aja mungkin ya Kak. Gitu. Oh iya. Karena kan bidang satu ini mengawal setiap setiap agenda yang ada ya. Jadi otomatis ada salah satu anggota saya gitu, dimana dia ditugaskan untuk menjaga satu bidang. Oh Gitu. jadi Ada PJ-PJ-nya, iya, PJ bidang gitu setiap kan. bidangnya ya. Nah mungkin birokrasinya berawal dari sana. Gitu. Mungkin yang pertama itu kita lihat, semisal ada permasalahan lah kali gitu di bidang 6 misalkan ya. Di bidang 6 itu ada anggota yang bermasalah atau gak aktif, gak ikut partisipasi aktif. Nah cara menanganinya itu bagaimana? Mungkin yang pertama itu tetap kita kasih ke ketua bidangnya gitu. Kasih kasih kewenangannya lah gitu. Gimana sih ini ada anggota, kasih kejelasannya gitu. Nah kalaupun dia nggak bisa, baru nanti si PJ bidang ini yang menangani gitu. Turun tangan. Nanti dari PJ bidang ini dia memberitahukan ke saya sebagai kabit gitu. Dan saya nanti koordinasi sama ketum. Kalaupun hal ini tuh sangat sulit diatasi. Nanti ketum mungkin yang harus langsung turun. Terus ada lagi nih bagaimana sih kerjasama antar bidang, kan tadi kan kalau itu kan per PJ ya. Nah kalau misalnya dari orkat itu sendiri bagaimana sih kerjasama antar bidangnya, misalnya kayak proker gitu kan, pasti ada sangkut pautnya gitu pasti sama bidang orkat. Oke, untuk kerjasama ya. Sebelumnya kalau misalkan kita sudah berkecimpung di organisasi, otomatis kita akan saling membutuhkan dan saling membantu. Selalu ada kolaborasi. Selalu ada kolaborasi, selalu meningkatkan sinergisitas juga. Jadi nggak harus sesuai bidang-bidang itu sendiri juga. Mungkin lebih sebagai contoh nih, kerjasama apa sih? Misalkan dalam proker orkat yang kemarin baru terlaksana itu LKTD. Nah, dalam LKTD itu kepanitiaannya kita nggak hanya di orkat saja gitu loh, dan kita juga membutuhkan menjadi bidang-bidang lain untuk membantu menjalankan atau mensukseskan proker-proker yang ada di orkat, dan sebaliknya juga bisa kok. Dan nggak ada ketentuan juga, nggak ada keharusan yang harus dilaksanakan gitu loh. Maksudnya misalkan bidang 1 atau bidang 2 atau bidang 3 itu membutuhkan bantuan dari bidang 1, kita tetap harus membantu juga kayak gitu. Mungkin dalam bentuk kepanitiaannya kah, atau dalam bentuk pengawasannya kah, kayak gitu. Terus nih ada lagi nih Kak, tapi kita sudah habis peran dari kita. Dari teman-teman ada. Banyak dari teman-teman. Kan kita dibuka juga tuh di Instagram kemarin kan ya. Oh, ada teman-teman yang nanya buat Iya. kita juga. Buat kita mungkin cukup saja ya Kak, dari kita ya. Sekarang kita buka Dari dari teman-teman yang udah nanya nih. Ya, boleh nih. Ya Kak, dari teman-teman yang di Instagramnya ya Kak. Nah, sebagai yang berkecimpung di bidang orkat sendiri, hal apa yang membuat Kak Fatul dan Kak Irfan ini menjadi organisatoris gitu? Oke, mungkin menurut saya pribadi, sebenarnya ketika seseorang dia berlembaga, dia harus menjadi seorang organisatoris. Dalam artian ketika dia berlembaga, ya dia totalitas. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung lah gitu. Ya totalitas aja gitu. Ya jadi ya kenapa saya mungkin menjadi seorang organisatoris, karena sebagian juga gitu ya yang saya pikirkan itu dan yang saya inginkan gitu. Selain perbaikan buat Himapai sendiri atau Pak Ibu Hamka tersendiri gitu. Tapi di sana ada feedback juga buat saya gitu. Mungkin bisa aja itu
soft skillnya, apakah seni berbicara saya lebih meningkat gitu, ataupun relasi saya menjadi lebih luas, ataupun mungkin otak saya jadi lebih encer gara-gara sering dipakai gitu di Iya. organisasi gitu ya. Sering berkecimpung Mm-mm. di organisasi. Itu mungkin salah satu alasan bagi saya ya. Terus mungkin dari teman-teman kader ini ada yang nanya juga nih, dia kader kayaknya ya, jadi pertanyaannya gini Kak, apa tipsnya untuk menjadi seorang kader yang agar menjadi organisatoris? Itu bagaimana Jadi dari tipsnya? Kak Bisa Ivan dulu. mungkin ya Oke. dijawab tipsnya bagaimana? Tips ya sebagai organisatoris atau dalam rangka menjalankan sebuah organisasi gitu. Yang pertama itu ada 2. Apa aja Tips. tuh? Ada dua Dua. teman-teman. Apa tuh? Catat. Catat. Ini kalau saya ya, ada juga hal yang belum terjalankan juga waktu saya. Ada 2, yaitu totalitas dan militan. Dan Militan militan. itu 2 yang saya pakai dalam saya berkecimpung di dunia organisasi. Seperti mungkin tadi udah disebutkan sama Pak Kabitnya saya. Totalitas itu seperti apa sih? Nah, dalam mengerjakan sesuatu itu dalam organisasi pasti ada pekerjaan dong pastinya. Ya, pasti ada. Dalam menjalankan sebuah kerjaan itu kita nggak boleh setengah-setengah, kita harus totalitas full mengerjakan dari awal sampai akhir. Nah, karena pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan itu merupakan amanah yang kita emban dalam organisasi itu sendiri. Jadi jangan berhenti di tengah ya, harus Iya. selesai misalnya gitu. Itu juga berkaitan juga sama militannya itu. Nah, dalam totalitas itu pasti kita mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Oke banget kayak Pasti. Capek banget. Capek, tapi capek itu bakalan terbayar kalau misalkan kita sudah menyelesaikan. Itu kita dalam organisasi itu tentunya nggak bakalan dapat di SKS di mata kuliah Iya, atau dan lain benar. sebagainya. Jelas. Pokoknya Tapi lebih ke pengalaman nggak sih Nah, kalau organisasi betul. itu? Kalau misalkan di organisasi itu mesti masuk ke pengalaman juga. Mungkin sama seperti yang saya bicarakan tadi, ilmu di organisasi itu nggak didapat di ilmu perkuliahan. Nah, Catat. itu hal yang mendasar bagi saya dalam mengikuti sebuah organisasi kayak gitu mungkin. Mungkin bisa disimpulkan kalau kuliah itu belajar di atas kertas Kak. Tapi kalau organisasi belajar di atas realitas. Nah, Asik. Itu quotes dari kabit saya. Kabit bidang 1 nih. Ya mungkin kalau bagi saya ya tips dalam berorganisasi ya gak jauh beda sih antara totalitas sama militan. Tapi yang saya alamin gitu, ada sebuah persiapan juga sih Kak gitu. Kayak yang pertama itu saya harus kuat mata sih. Yang Kuat pertama. mata? Iya, karena begini Kak. Mungkin orang yang berorganisasi itu dia punya kesibukan lain. Dari paginya dia mungkin membantu orang Iya, tua, benar. siang sorenya dia membantu dia berkuliah gitu. Iya. Dan dari sore sampai malam dia harus berorganisasi atau memikirkan organisasi. Dan di sana yang namanya tidur itu jarang banget Kak gitu. Ya mungkin banyak lah teman saya ya yang mungkin seharian dia gak pernah tidur, atau mungkin biasa 2 jam 3 jam dia tidurnya hanya 2 sampai 3 jam. udah kayak Bintaro berarti ya Kak ya? Iya. Militer. Ini sih mungkin sebagian pengalaman saya aja gitu ya. Ya dalam apa ya? Dalam berorganisasi gitu. Dan itu merupakan totalitas saya buat organisasi. Mungkin kita juga pernah merasakan lah kayak kemarin audiensi sama DPM pas LKTD ya. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam Berlarut-larut. 8 pagi kali ya. Sampai 7 pagi. Dari jam 8 Tapi pagi balik sampai lagi nggak sih jadi pengalaman? Jadi pengalaman Jadi gitu. punya pengalaman, histori hidupnya gitu, pernah audiensi. Ya, jadi itu bukan suatu pemberat untuk kita sebenarnya. Kalau misalkan udah masuk itu, kita bakal ngerasain kebersamaannya, Iya, kita ngerasain Betul. Kekeluargaannya kekeluargaannya. ada. Keluargaannya sih kalau Itu Iya, ya, ada. yang sangat dirasakan itu memang. Nah, itu pasti kita bakal ngerasain, dan kalau udah selesai nih, untuk kedepannya kita bakal kangen dah Iya. dalam kegiatan itu sendiri atau pengalaman itu sendiri, pasti bakalan Pasti kangenin. kan sering dibahas nggak sih? Dulu tuh Iya. kayak gini. Nah, iya, jadi kuliah tuh nggak
nggak monoton, nggak Iya. gitu-gitu aja. Pasti kita punya cerita buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita sebagai organisatoris dan lain sebagainya. Itu kita juga jadi punya cerita banyak gitu loh. Tidak hanya kuliah, dengar dosen, ngerjain tugas, ngerjain UAS dan lain sebagainya. Ini ya kak, ada pertanyaan nih kak. Kan kita barusan selesai LKTD kak kemarin. Ini kak, kader itu kebutuhan atau keharusan sih kak? Oke, Apa tuh Kak? kalau menurut saya ya, antara kebutuhan sama keharusan sih sebenarnya dua-duanya ya. Ya kader itu di sisi lain kebutuhan buat organisasi, tapi juga keharusan buat saya mengawalnya gitu. Tapi yang paling, kalau dipilih untuk memilih gitu ya, antara satu dan dua, mungkin saya lebih memilih satu sih, kebutuhan. Kebutuhan. Iya kak, karena gini kak, Apa tuh Kak? kalau semisal kader itu adalah sebuah keharusan, yaitu yang ditakutkan gitu, itu hanya sebuah formalitas gitu. Jadi yang penting ada kader, kita sudah mengkader, udah beres gitu. Tapi kalau semisal kita memandang ya bahwasanya kader itu kebutuhan gitu, kita butuh kader yang bagaimana? Apakah dia yang totalitas, yang militan? Apakah dia cuma hanya menjalankan proker-proker gitu dan esensinya gak ada? Begitu, makanya menurut saya kader ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan bahwasanya untuk melanjutkan estafet ini harus kader yang lebih berkualitas, kader yang lebih totalitas. Makanya di sini saya memandang bahwasanya kader itu adalah sebuah kebutuhan. Nih masalah kader nih Kak, kendala apa sih yang paling susah gitu mengurus kader itu bagi apa? Kalau bagi saya sih ya, dari saya dulu, karena menurut saya ya sistem sistem perkuliahan yang ada di UHAMKA itu sangat berefek banget sih, Berpengaruh. iya, sama sistem pengkaderan yang ada, di mana kuliah online, LKTD juga mungkin harus online gitu, atau kuliah itu jarang ketemu langsung, makanya dalam berlembaga juga mungkin jarang ketemu. Nah di sini menjadi suatu tantangan sih buat kita gitu. Kita mengenal kader itu dari mana sih? Dari perkuliahan kita gak pernah ketemu ya, sekelas juga kagak gitu kan. Ketemunya di mana? Di Eman. Respect Mang Iman. Respect Mang Iman. Ya makanya gitu sih tantangannya. Maksudnya kita ini ingin membawa seseorang, maksudnya mengajak seseorang, merangkul seseorang, membuat keluarga baru gitu. Tapi kita jarang bertemu. Makanya di sini mungkin salah satu solusinya itu kita selalu mengajak kader buat berbincang secara online, ataupun buat selalu ngopi bersama lah gitu ya kalau awal-awal gitu ya. Atau membahas tentang perkuliahan lah gitu secara bareng. Lebih akrab nggak sih? Dia biar lebih akrab gitu. Itu sih tantangannya itu gara yang paling besar, kita belum pernah ketemu, kita jarang sekali dipertemukan gitu. Tapi kita harus membuat suatu pertemuan gitu. Ini dari Kak Ipan bisa gimana? Aduh, apa ya hal yang Kendalanya. kendala untuk para kader? Mungkin nggak jauh beda sih sama Mas Fatur. Emang kita nggak pernah dipertemukan sebelumnya nggak pernah dipertemukan secara langsung pada kader itu. Jadi kita bisa dibilang kita buta terhadap kader itu sendiri. Nah, otomatis dari kita berinisiatif untuk melakukan pendekatan secara persuasif pada kader tersebut agar kita bisa melihat oh gimana sih watak kader ini, oh gimana sih watak kader ini gitu. Ya memang itu sebuah tantangan untuk kita di era sekarang ini. Jadi mungkin kurang lebih hal yang terberatnya atau kendalanya itu Itu ya. masih belum Berarti terlalu. kendalanya itu karena karena online ya. Online, bukan offline. Iya, salah. Iya. Pengen offline gitu. Pengen banget sih pengen ya. offline. Fair banget. Iya Masih ada nih. nggak sih kak? Masih ada dua lagi nih Kak pertanyaannya. Coba sebagai bidang orkat itu menurut bidang orkat pentingan mana nih antara organisasi atau kader? Wus. Aduh, Sebenarnya dua-duanya penting ya. Soalnya nama dari bidang kita juga organisasi dan kader, kader. iya. Tapi ini opini dari saya dulu ya Kak. Berkesinambungan juga nih antara organisasi dan kader. Nah, kader itu untuk melanjutkan estafet pengurusan organisasi dan organisasi itu bagaimana
sebuah perkumpulan yang mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi itu nggak cuma organisasi mentok, habis organisasi kepengurusan udah selesai aja. Kita pasti membutuhkan kader-kader juga untuk meneruskan kepengurusan organisasi itu sendiri. Jadi Benar. organisasi dan kader itu sangat berkesinambungan dan dua-duanya penting menurut saya. Karena nggak bakal ada organisasi kalau nggak ada kader, ya nggak sih? Nah, bisa dibilang kayak itu juga. Kalau menurut saya sih gini kak, mungkin apa ya, organisasi dan kader gitu. Kalau kita membahas tentang organisasinya, ya berarti kita membahas kepengurusan yang sekarang. Iya. Tapi kalau kita membahas kader, berarti kepengurusan selanjutnya. Oh begitu. Berarti Begitu, ya. Kak. Makanya kalau masalah prioritas ya, sebenarnya dua-duanya penting gitu. Tapi yang harus diutamakan mungkin adalah organisasi dulu gitu. Dalam artian kita dulu gitu. dulu, Kitanya dulu. internalnya dulu gitu ya. Benar. Jadi mungkin karena menurut saya pribadi gitu, ketika organisasi ini kurang baik, mungkin dalam menciptakan kader pun akan kurang baik. Iya. Jadi bakal berimplikasi lah gitu ya. Jadi kalau misal organisasinya bagus, ke kader pun insya Allah bakal Insya Allah bakal bagus. Makanya yang harus diutamakan itu adalah Kita dulu. ininya dulu gitu, Organisasi. organisasinya dulu gitu. Jangan kadernya dulu, karena itu adalah hari kemudian bukan hari sekarang. Ya. Ya kali ini tinggal satu. Ya Sebenarnya ada lagi nggak sih? Ada nggak kayaknya. ada. Nggak ada ya? Tinggal satu kak. Hmm. Iya ini kak. Coba. Nah, yang terakhir nih kak. Aduh. Bagaimana sikap atau formasi yang Orkat terapkan saat ini dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam organisasi maupun kader nih kak? Oke. Dari Gimana? saya pribadi deh. Siapa dulu? Mungkin kan beliau kan ketua dari Makanya, bidang itu sendiri gitu iya. loh. Mungkin punya grand design atau formasi yang bakalan dilakukan untuk kedepannya gitu kayak gimana? Lebih ke apa Ra? Ke apa ya, apa yang akan kita lakukan sih, lebih ke itu. Jadi yang pertama itu, kalaupun ada permasalahan di setiap bidang gitu, kita akan gali terus lah gitu. Yang pertama itu informasinya gitu. Dan kita akan melakukan pendekatan secara persuasif gitu. Sebenarnya gimana ya, bidang satu ini memang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Apalagi kan kita harus Berat ya? melakukan Iya. pendekatan persuasif gitu sama anggota ini gitu yang mengalami problem gitu. Tapi jadi menurut saya gitu, ketika seseorang itu bermasalah di organisasi gitu, itu kadang seseorang itu hanya butuh untuk didengar sih kak. Nggak butuh kita mungkin sumbangan uang Benar. ataupun hal-hal lainnya lah gitu. Tapi mereka itu kadang hanya butuh telinga gitu untuk didengar. Dengan mereka mengeluarkan keluh kesahnya, dia akan menjadi lega gitu kak. Dan dia mungkin akan kembali lagi untuk totalitas dalam berorganisasi. Gitu sih kak. Terus kalau masalah kader sih ya. Kalau masalah kader memang yang harus kita timbangkan adalah kualitas dan kuantitas mungkin ya kak. Ketika mungkin kuantitasnya kurang, kita akan memperkuat di kualitasnya. Tapi enggak sebaliknya ya, kualitasnya yang kurang kita perbanyak kuantitas, enggak gitu sih. Tetap kita Nggak berpacu pada efektif ya, kalau enggak kayak efektif gitu. banget. Kita tetap berpacu pada kualitas gitu. Mungkin memang dalam secara proker kita punya satu gitu ya kak untuk kader gitu. Tapi sebenarnya kita dari bidang satu sudah punya etikat buat selalu memfollow up gitu. Selalu bikin mengawal terus, baik itu secara persuasif atau mungkin kita bikin agenda lagi gitu buat kader. Gitu kak. Jadi insya Allah juga mungkin dekat-dekat ini sih dari bidang satu sendiri kita mau bikin agenda Apa tuh? sama kader, rahasia sih Kak. Pokoknya ini berhubungan sama kader. Kader. Kita akan bikin agenda sebagai bentuk mungkin follow up gitu. Apakah dia sudah LKTD atau belum? Bebas, silakan, kita terbuka aja. Jadi nggak boleh nih kak dikasih tahu sama teman-teman yang di rumah. Iya. Buat teman-teman nih yang mau ikut mungkin nanti agenda dari bidang satu ikut aja. Oh, iya, tuh. Apakah Boleh. kalian LKTD atau belum? Bebas. Yang penting Langsung kalian dipromosiin mau di ikut. podcast ini nggak sih? Coming Nggak boleh- soon. nggak boleh dibocorin ya. Iya. Ya kak, acara utama kita besok. Kan belum selesai. Satu Kak lagi. Irfannya belum ngasih Oh, tahu iya. gimana. Ini baru Bapak Kabit. Oke. Sekarang ya. Mungkin itu pandangan dari Mas Fatur juga nggak jauh berbeda dari untuk saya. Seperti apa sih mungkin untuk organisasi mungkin kita juga udah mengadakan
secara birokrasi seperti yang disebutkan awal tadi ya, untuk gimana cara penyelesaian masalah dan lain sebagainya, dan melakukan pendekatan untuk melakukan pendekatan pada anggota-anggota bidang, setiap anggota bidang ya. Nah, terus juga sesuai dengan arah kerja dari bidang satu tadi, yaitu meningkatkan spirit berlembaga, yaitu mungkin bisa berkesinambungan juga sama di organisasi itu sendiri. Dan mungkin untuk masalah kader itu ya nggak jauh beda seperti yang disebutkan sama Mas Fadil tadi juga. Gimana? Ya udah selesai. Kalau kita tanya tentang akademik gimana? Satu aja pertanyaan. Apa sih mata kuliah terfavorit dari Pak Kamit sama Kak Irfan? Dan ini Kak, dan dosen terfavorit juga Itu tuh. benar. Dosen Siapa terfavorit. tuh? Kan udah semester berapa? Udah semester 4 nih. Kira-kira pasti ada dong mata kuliah favorit, terus mata kuliah Dan mata dosen kuliah dan favorit. dosen favorit. Oke, mata kuliah Iya, terfavorit. dipikir dulu. Sebenarnya semua ya dibilang favorit semuanya, maksudnya semua. juga semua kan berawal dari belajar gitu, pasti akan berkembang. Tapi pasti ada dong yang kayak ih semangat banget gitu kalau ada matkul ini tuh semangat gitu. Kerjaannya pengennya on cam, pengennya nulis gitu. Ya. Untuk mata kuliah kurang lebih Jeng. ayat tarbawi, Ayat Tarbawi, wis. Ayat Tarbawi. karena kan berkaitan dengan tarbiyah gitu. Hmm. Sesuai dengan program studi kita, yaitu pendidikan agama Islam. Masya Allah. Masya Allah. Untuk dosen, Dosen dulu nih Kak, aduh. dosen itu juga dosen ayat tarbawi. Kebetulan saya diajar sama Pak Purwidianto. Itu pengajarannya enak dan Masya Allah. pokoknya penyampaiannya pendekatan kepada mahasiswa tuh ngena banget ya, bisa dibilang. banget ya. Emang sih Kak, kalau biasanya kalau mata kuliah favorit berarti Dosennya juga favorit. Tapi nggak tahu nih Tapi nggak untuk juga. Kak Fatur nih apa nih kalau Gimana Pak Kamit? Apa mata kuliah terfavorit? Sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Jadi mata kuliah yang saya sukai itu bersamaan dengan dosen yang saya sukai. Nah, kan bener kan Kak apa kata saya? Ya gitu sih. Tapi Karena- kan ada aja nih ya suka mata kuliah ini tapi dosennya yang ono gitu kan pasti ada. Iya, tapi nggak tahu tidak berlaku di saya. gitu. Tidak berlaku di Iya gitu. Punya peraturan sendiri berarti ya. Narasumber gitu kan. Oke, jadi kalau matkul favorit sih saya di semester 2 itu ada namanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan ya. Ya jujur saya suka banget gitu. Apalagi ada sedikit sangkut pautnya ada sama politik, sejarah gitu, dan mungkin sedikit berhubungan lah gitu sama yang namanya organisasi gitu Kak. Ya dosennya juga ya kalau saya sebutkan beliau adalah Pak Mulis SG gitu. Ya jujur mungkin beliau memang sudah tua ya gitu. Tapi tetap dalam apa ya, dalam segi pemikirannya gitu, saya masih suka. Apalagi beliau tuh selalu menyinggung agar mahasiswa selalu kritis Kak, dalam menanggapi hal-hal yang ada gitu, atau isu-isu yang ada yang sedang terbaru lah gitu ya. Itu sih yang saya sukai matkulnya PPKN, dan dosennya itu adalah Pak Mulis. Salam buat Pak Muklis. Salam buat Pak Mulis. Yang mungkin yang nonton ada yang semester 2 dapat salam bilangin tolong. Ya kali ini ada lagi nggak? Ya udah. Sayangnya udah habis pertanyaan kita. Ya udah habis ya. Iya. Pengen lagi ya? Apa nih agenda terakhir kita kali ini? Ya kita mau Penutupan. ada penutupan. Ya sebelum penutupan nih teman-teman, sharing session part 3 ya. Ya di minggu depan ya. Iya minggu depan. Jangan lupa. Bidang apa pasti. tuh Kak? Dari bidang mana? Bidang berapa? Ini kan bidang 1 nih. Berarti bidang 2. 2. Dan 2 apa tuh teman-teman? Kali ini apa bidang 2 kali Bidang ini? 2-nya bahasa. Ya jangan lupa teman-teman ya ditonton sharing session kita di pekan depan. Kita juga bakalan buka Q&A lagi. Jadi ntar Iya. kalau ada yang mungkin ada penasaran nih sama bidang bahasa gitu, boleh aja ditanyain di Instagram kita Himapai. Ya mungkin ditutup aja Kak.
Jangan sedih ya, kita bakalan berpisah. Aduh. Yang berpisah kok nggak berpisah. Nggak Kita berpisah. bisa ketemu lagi, kita bisa Iya. ngobrol lagi, kita kan juga Mungkin masih bisa ngumpul. pertanyaan yang mungkin menurut Belum. mereka belum puas bisa langsung datang. Bisa. Iya Oh. bisa. Bisa Jadi kita langsung. Nomor Bisa dua nih, agendakan. nomor 2 ini. Kita bisa agendakan Bisa kita deh, ngobrol editor. gimana. Oke, kita. Ya, mungkin hanya ini yang apa kali ini? Ya, penutupan mungkin Iya. hanya ini yang dapat kita sampaikan atau Pada kita pertemuan deskripsikan. kali ini ya kali ini Iya. ya. Aduh, kurang lebihnya mohon maaf nih teman-teman. Ya, mungkin Kalau ada yang kurang. jawaban yang kurang memuaskan bisa langsung nih, bisa nih tandain muka-muka kakak ini. Bidang 1 organisasi dan kader ya. Ya kali ini. Ya, kita pamit ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Dadah. Makasih banyak ya. Oke, makasih. kakak semuanya. Dia aduh